sehat kalau kesini ya. Semangat lagi. Shalom. Oke, terima kasih. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Itu semua karena kemurahan nama-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Serta ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam mata saudara bersyukur. Haleluya. Amin. Setiap
Yesus sertaku, walau seribu rebah di sisiku. Kami melihat Bapa, kami melihat bahwa kanan kiri kami gugur Tuhan, tapi kami percaya Bapa, kalau kami andalkan Engkau Tuhan, kami tetap berdiri tegak sama Engkau Tuhan.
nyanyikan lagi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sukacita, sungguh alangkah baiknya. Joget bersama-sama ya, kan sudah 1 bulan gak joget nih. Kita pegang buku ya, pegang masak-masakan ya. Jadi kita di sini bersenang-senang dulu. Gak tahu ya sekolah pegang apa ya? Pegang itu ya, laptop kali ya. Ya langsung ya. Ya, kita ganti hidup sehat bersama, oke? Setuju ya? Oke, mulai lagi. Musik.
tidak bernyanyi. Silakan duduk. Gantian mau bantu saya untuk bersaksi supaya juga saya sedikit istirahat. Oke, saya dulu ya bersaksi ya. Oke. Ya, kita lihat ya kondisi seperti ini ya. 1 bulan ini banyak cerita sekali. Jadi masih trending topik tentang COVID ya. COVID yang baru di varian Delta ini sungguh luar biasa. Keluarga saya yang dekat ya, itu 4 orang yang sudah meninggalkan saya. Termasuk dari keluarga Pak Hendro 2, keluarga dari saya 2. Belum tetangga kanan kiri ya. Belum tetangga kanan kiri, muka belakang, itu semua yang sudah berumur ya. Juga pergi. Jadi setiap hari itu SMS-nya bukan SMS transferan ya, WA-nya bukan WA transfer yang masuk, tapi WA berita duka. Ya, saya di sini melihat ibu bapak datang ke gereja dengan keadaan sehat, terus makan Tuhan ya. Dan di sini saya bersyukur punya Bapak Gembala yang setiap hari mengingatkan kita tentang Mazmur 91 ya. Saya baca terus sama keluarga, itu memang mengingatkan hidup kami ya, hidup kita, bahwa kita tidak perlu khawatir ya kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena begini, COVID ini kita tidak bisa hindari, walaupun kita protek ya, kita protek, tapi kita harus hadapi, kita akan hadapi bersama-sama bersama Tuhan Yesus. Tapi jangan khawatir, walaupun kita terpapar ya, walaupun kita tidak sampai tergeletak. Ini ya saudara-saudara. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Bu Omi mungkin. Oh, Susan silakan. Saya itu sekalian ibadah. Saya mau menyaksikan tentang kasih Tuhan dan bendera Tuhan selama 1 bulan ini ya. Yang pertama yang pas kita ngumpul itu apa itu ya? Yang kita masih ngumpul bersama ibadah di bulan sekarang akhir bulan. Itu kan malamnya aku juga terlihat ya, jadi menikmati ya kumpulnya. Nah malamnya itu pas tidur saya mulai merasakan badan saya itu udah mau pagi ya, merasakan badannya sudah mulai gak enak. Terus pagi itu saya sudah, ya saya tetap kerja. Ya menurut saya itu kan saya juga namanya suka mengabaikan. Walaupun saya sakit saya suka mengabaikan, nanti juga sembuh sendiri gitu. Dan saya di tempat kerja saya kerja, disuruh bosku pergi keluar pulang, saya nyetir itu sudah mulai kenapa ya kok saya mulai oleng gitu. Apa kayak kepala saya itu gak tenang, fokus jalan itu udah gak bisa, kenapa gitu. Sampai di tempat kerja saya bilang, Bu saya ini gak tahu ya badan saya kenapa, tadi pas pulang ini kayak gini yang saya rasakan gitu. Terus bosku tanya, oh yo opo salah gitu. Saya juga gak tahu Bu. Ibunya langsung gini ya, kamu penciuman dia langsung semprot gitu, kamu cium gak? Cium Bu gitu. Kamu rasain ini gitu, rasa gak rasa gitu. Oh berarti gak COVID ya gitu. Tapi kok aku feelingku gak enak ya Sania gitu. Mendingan kamu pulang masuk ya, kamu ke rumah sakit gitu. Ada rasa amarah, kenapa kok bos saya segitunya ngatain saya seperti itu. Padahal belum tentu saya COVID gitu. Gimana kalau ibu aja yang antar saya ke rumah sakit saya gitu. Kan lebih enak Bu, hasilnya tidak perlu saya laporkan, ibu langsung tahu sendiri saya gitu. Yang ngawur saya kan kerja gitu. Ya sudah gitu, saya pergi. Ya saya juga langsung izin dari tempat kerja langsung ke rumah sakit. Ya saya juga jujur, lebih baik saya tahu kalau saya beneran COVID. Kalau itu kan saya bisa menghindar dari keluarga saya gitu. Saya pergi, alasan saya mau cek kandungan gitu, karena nggak main-main gitu. Tanya alasan ke mama. Di sana saya pergi, pertama saya swab, terus tes darah, hidung, mulut sama darah ya. Di sana saya nggak kena COVID gitu. Puji Tuhan saya bilang gitu. Kita ke puskesmas. Karena di sananya sudah tutup jam, itu saya pergi ya jam 11, jam 1.30 sudah ditutup dan antriannya masih banyak dan saya gantian gitu ya, sudah saya langsung ke puskesmas. Di sana saya cek darah lagi untuk asam urat.
kenapa kok badan saya sampai itu, karena capaian yang pertama, yang kedua asam urat saya kambuh. Dan saya jujur tidak pernah tahu kalau saya itu asam urat. Di saat itu kata dokternya saya asam urat. Walah, itu tuh alasannya kok badan saya sakit semua ya. Saya minum obat asam urat, habis itu 3 hari berlalu saya sakit, saya sembuh, kerja lagi. Nah setelah saya sembuh malamnya Stephen sakit. Nah Stephen sakit, mamaku langsung sakit. Wah, saya itu pikirannya gini, nah, jangan-jangan kemarin itu saya kena COVID, cuman karena tubuh saya kuat, jadi saya tidak kenapa gitu. Sungguhan saudara, di situ iman saya juga tuh mulai ini ya, tergoyang. Waduh, jangan-jangan ini COVID gara-gara saya gitu. Tapi mama bilang gini, penciuman saya kok tidak ada, rasa kok tidak ada ya, kepala saya kok pusing, tenggorokan itu sakit. Nah itu semua tanda-tanda kalau kita itu kena COVID ya. Wah gimana ini, saya langsung memutuskan kita ke dokter gitu. Iya, mama itu juga tidak mau ya betul ya, kita ke dokter aja. Di sana saya itu sepanjang jalan saya nyetir itu tidak fokus jalan, saya bilang Tuhan, pelihara mamaku gitu ya. Harus jauhkan dia dari, pokoknya gitu sampai hampir ketabrak. Dan di sana itu jujur saudara, di saat dia dites, aku tuh merinding semua ya, keringatan. Yang pertama saya takut kalau mamaku kena COVID, ya gimana ya, nggak bisa mendekatin dia, harus menjauh gitu loh. Posisi yang mau ngurusin dia itu cuma aku gitu, yang udah kena otaknya gitu ya. Kalau yang lain-lain kan mesti ngomel-ngomel nggak musik gitu. Di situ cek juga nggak ada. Kalau saya bilang ya Tuhan luar biasa. Dan selamat saya sakit, Stephen sakit, mama saya sakit itu biasanya kendalanya di ekonomi ya, kekurangan uang. Puji Tuhan semuanya yang kami butuhkan dipenuhi sama Tuhan. Bahkan apapun yang kami ingin makan kami bisa beli. Dan bahkan hutang-hutang kecil-kecil kami selesaikan itu selama 1 bulan ini ya. Di situ saya bilang, saya teringat di di Matius 7 ayat 7 kalau tidak salah itu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Di situ saya juga percaya, ketika saya berkekurangan saya meminta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Dan sampai hari ini saya meminta kesembuhan untuk Stephen dan mama saya, puji Tuhan, doa saya dikabulkan sama Tuhan. Dan iman saya juga semakin kuat di dalam Tuhan. Setelah 12 pasien ini saya tidak bisa ngomong ya, kebaikan Tuhan dalam hidup saya, gimana Tuhan mengubah saya itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu luar biasa. Yang tadinya ngamuan, marahan, semua gak cocok, sekarang cocok-cocok aja. Orang di sekitar ngamuk saya terima, santai aja gitu, gak ada marah di hati. Oke aja. Itu karena bukan karena saya kuat, bukan karena saya juga mau karena mau jadi baik, tidak, karena Tuhan memelihara saya. Tuhan ingin memakai saya tidak tahu Tuhan memakai saya jadi apa, saya tidak tahu, tapi saya percaya ketika saya memutuskan berubah itu karena Tuhan punya rencana yang indah untuk saya dan juga keluarga saya gitu. Ya, itu aja yang mungkin saya sampaikan. Atau ada lagi? Haleluya. Saksian yang luar biasa. Mungkin ada nyambung lagi? Ya, silakan. Salam saudara terkasih. Saya dari jemaat ADFP ya. Kalau ini belum pernah tahu. Nah, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang yang mungkin 1 bulan ini ya, mungkin karena saya ikuti dari wanita dan memang libur. ADFP juga libur. Nah, 1 bulan kami lewati kemarin itu ya banyak kejadian. Ya, pastilah kita semua merasakan ya adanya PPKM ini. Dan dari suami saya yang kerja online itu nggak karuan karena PPKM gitu ya saudara. Saya ditinggal ibu saya juga tanggal 23 Juli kemarin. Nah yang bikin saya sedih itu kenapa ditinggal ibu kami, pastilah ditinggal ibu sedih, tapi sedihnya saya ditinggal tuh pas ulang tahun saya gitu kan. Memang ibu saya sudah 17, sebenarnya memang sakit kan osteoporosis gitu ya. Nah, sehabis Natal, Januari mulai Desember lah. Nah, habis Natal pokoknya ibu saya mulai sakit, sudah mulai lemah. Dan itu sudah di bed gitu ya. Tapi masih bisa duduk, bisa itu.
kami panggilkan dokter, karena kami dalam keadaan begini nggak berani bawa ke rumah sakit, juga nggak berani. Akhirnya kami panggil dokter di rumah pun diinfus, di lab gitu kan, sakitnya itu apa gitu kan. Saya tetap ini ya, karena yang di rumah itu cuma saya yang nggak kerja, semua kerja, jadi saya yang merawat ibu, merawat anak-anak saya gitu kan. Ya istilahnya saya itu kayak pikiran gitu ya, pagi nyiapin anak-anak, bersihin ibu, mau ke pasar, ini semua. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, dan tubuh saya ini dari Tuhan ya, bukan kami ya saudara. Kalau misalnya kami sering spare part, cari onderdil ya saudara. Tapi bersyukur Tuhan itu baik, saya diberi kekuatan, saya diberi kesehatan buat handle semua di rumah. Sampai akhirnya ibu saya tanggal 23 kemarin itu berpulang gitu ya. Maaf ya saudara, ibu saya sebelumnya memang dari seberang, tapi bersyukur dalam saya merawat itu satu kali, saya sering bilang sama ibu, ayo ikut saya berdoa gitu kan. Masih belum mau gitu ya saudara, tapi kan saya merawat ibu itu dengan baik, dengan sabar. Saya nggak pernah marah, bahkan beliau pernah, saya tinggal ke pasar, beliau memang pada dasarnya ibu saya ini diem, nggak sing gimana cerewet apa gimana gitu ya sebagai orang tua. Ibu saya itu diem. Satu kali sudah saya bersihkan, saya pergi ke pasar, saya pulang ibu saya itu beliau langsung bilang, sepurane minta Pak Ibu. Saya bilang nggak apa-apa, saya bersihkan, saya bilang gitu. Tapi kan saya tetap sabar. Sampai satu kali ibu saya bilang badanku sakit semua gitu kan. Sambil lalu lalang ibu berdoa. Satu kali saya sering, karena saya pernah bilang sama ibu tidak berkenan gitu kan, saya sudah nggak pernah ini lagi. Cuma saya bilang buat berdoa. Nah satu kali pagi itu sebelum saya bersihkan, beliau bilang lagi, badanku ini sakit semua gitu kan. Akhirnya ibu saya kan pakai alat pendengaran, karena dari usia 40 itu sudah konsumsi obat, jadi saraf pendengaran itu berkurang. Akhirnya saya ambilkan alat, saya bilang, mau tak berdoa sama saya, saya begitu. Iya. Akhirnya dari situ saya tuntun ibu saya berdoa. Saya bilang, ayo berdoa, minta terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat ibu. Saya bilang gitu, saya tuntun satu-satu, beliau berkenan. Dari situ saya sukacita saya luar biasa, saya nangis, saya peluk gitu ya saudara. Karena waktu itu juga ada adik saya, gitu kan, kami berdoa tahu, kami berdoa cita-cita, akhirnya bersyukur sekali meskipun istilahnya kami ditinggal gitu ya, ada rasa kehilangan ya saudara, tapi kami bersyukur beliau sudah di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menerima itu kami gitu ya. Nah sampai saat ini pun kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu atas hidup keluarga saya pribadi ya saudara. Apalagi suami saya juga cuma online, dan saya tidak bekerja, tapi kalau kami masih bisa makan, bisa membayar billing sedikit, itu karena penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan atas kita semua. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Umi. Mungkin ada yang tambahan lagi, Tante? Oh iya, mau kontak juga Kak? Shalom. Shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang mana pada saat-saat seperti ini kondisi masing-masing juga lemah. Tidak hanya Putri, saya sekeluarga juga mengalami sakit. Saya cuma ngomong gini, saya nggak berani ke dokter karena saya punya dokter. Itu Tuhan Yesus, dokter dari sekarang. Makanya saya bilang, kalau saya ke dokter saya kena COVID. Pasti karena apa? Batuk, pilek, panas itu. Di antara tidak batuk tapi pilek panas. Dan itu karena saya gigi, bukan karena lainnya. Saya membantu Junior sama Erna itu berawal dari ini, dititipin si kecil. Saya tidak apa-apa, saya gendong, tidak apa-apa. Kok terus gigi saya itu sakit? Nah sakit itu karena saya sudah tua, umur 52, gigi geraham itu tinggal sedikit. Tapi kemungkinannya meskipun dari sakit gigi, kok
gergel atau gimana. Saya ini takut karena tetangga kanan kiri semua sudah kenal. Tapi saya Tuhan kasih perlindungan Tuhan untuk keluarga saya yang mana pada saat ini semua sakit bergantian dan sampai 2 minggu itu saya mengalami tidak panas tapi cuma bau-bau seperti apa yang itu tidak ada baunya. Saya pikir gini, masa saya COVID itu tidak ada bau dari hidung, tidak bisa mencium, tidak. Saya coba untuk minyak kayu putih, junior bilang bau dah. Ini bau apa enggak? Saya lupa ya baunya minyak kayu apa. Terus saya mikir, bau. Sampai saya berpikir tak bau-bau no. Karena saya tidak mau dikatakan COVID tak bau-bau no. Ini bau apa enggak? Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang COVID itu tidak punya daya penciuman yang tajam, pasti Tuhan kasih pulihkan saya dengan penciuman sabun yang merasakan, oh warungnya begini, oh berarti saya tidak COVID. Saya ini orangnya gimana ya? Saya takut memang, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, makanya keluarga saya dipulihkan dan menjadi sehat. Itu pun berkat doa Om Esther juga, Pak Gembala juga, Putri juga, Pak Indro juga, semua saya minta doa karena saya sakit ini bergantian dan itu tidak saya alami sendiri. Ternyata Putri, Ibu juga seperti itu. Tapi jangan khawatir, Tuhan memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Oke, nah tepuk tangan yang meriah untuk buat Buta ya. Oke, mungkin kalau mau ada tambahan lagi buat minggu depan ya. Jadi biar nggak kosong minggu depan kita masuk ke firman Tuhan. Tak pernah sendiri jalani
kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian kami, kesaksian kami mengenai kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu Tri Tuhan, Engkau pakai makin hari makin luar biasa Tuhan. Engkau berkati keluarganya Hendro beserta kedua anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah hari ini Tuhan. Biarlah ibadah hari ini Tuhan, Engkau hadir, Engkau siap menjamah kami, Engkau siap mendoa-doa kami, Engkau siap berkati kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom semuanya. Ya, apa kabar? Lama gak ketemu? Ya, puji Tuhan ya. Saya lihat hari ini hari yang luar biasa ya. Tuhan memberi kita kesempatan kembali untuk mencari Tuhan. Walaupun situasi saat ini tidak memungkinkan, tapi Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Langsung aja ya. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ya. Setiap kita itu pasti tidak luput dari pilihan-pilihan. Waktu kita masih muda, kita mau pilih mau jadi apa. Contohnya kalau sekolah, aku sekolah jadi apa ya? Jadi dokter, jadi profesor, atau mau jadi apa? Itu kita yang menentukan. Pilihan itu di tangan kita. Seperti hari ini juga kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu pilihan. Seringkali pilihan itu diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mungkin tidak enak ya. Mungkin hari ini ada janjian sama teman, mungkin milih kita ibadah atau sama teman. Ibadah teman kadang bingung. Tapi puji Tuhan hari ini boleh datang tempat ini. Itu suatu kemurahan Tuhan. Atau sebelum kita berangkat ke tempat ini, kita bingung mau pakai baju apa kira-kira hari ini ya. Baju merah kok gak cocok. Hanya pilih baju seperti ini yang kita pakai hari ini. Setiap kita itu tidak luput dari pilihan-pilihan dalam hidup kita. Demikian juga hari ini, kalau kita beribadah itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan diberikan pada setiap kita. Kita akan buka bersama-sama ya. Yosua 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14. Sudah semuanya? Ya, kita baca sama-sama ya. Hitung ketiga ya. 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Ya. Dalam kitab Yosua dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini takut kepada Tuhan. Maksudnya gimana takut akan Tuhan? Lalu kita gemetar, bukan seperti itu. Takut akan Tuhan artinya yaitu apa? Menghargai jam-jam ibadah kita, menghargai saat-saat kita beribadah kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Seringkali banyak orang beribadah kepada Tuhan, tapi tidak takut kepada Tuhan. Contohnya sekarang banyak ya, kalau gereja ini tidak ada ya, gereja tempat lain yang saya temui ya. Saat ibadah mungkin di mimbar dia firman, di belakang juga dia firman sendiri.
itu pertanda dia tidak takut kepada Tuhan. Kenapa? Dia tidak menghargai waktu-waktu ibadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa setiap ibadah Tuhan itu hadir tengah-tengah kita. Tuhan melihat setiap kita satu persatu. Oh, yang ini yang hadir siapa saja Tuhan itu tahu. Tuhan tahu kesetiaan kita. Tuhan tahu kerinduan hati kita. Apalagi kita menghargai jam-jam ibadah yang telah kita terima. Biarlah kita hari ini takut akan Tuhan, yaitu menghargai waktu-waktu saat kita beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu-waktu ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Seperti pujian, dikatakanlah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan, tidak tahu. Kadang manusia itu seperti bunga. Seperti katakan bunga itu kalau kita lihat di taman ya ada warna-warni bagus. Paginya tapi sorenya udah kering. Demikian juga manusia. Manusia tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Sebab itu hargai waktu-waktu kita ibadah kepada Tuhan. Saat-saat ibadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Hidup kita adalah kesempatan untuk mencari Tuhan. Hidup kita untuk kembali memandang wajah Tuhan saat-saat kita beribadah kepada Tuhan. Jadi katakan apa lagi? Dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Maksudnya apa? Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Dikatakan yaitu lurus hati. Saat kita beribadah kepada Tuhan, hati kita lurus kepada Tuhan, tidak bercabang kepada lain. Jadi katakan beribadahlah, berarti ini kata perintah. Tuhan mau supaya hidup kita selalu lurus kepada Tuhan saat kita kepada Tuhan. Kadang kita ibadah ini, tapi pikiran kita, hati kita kemana-mana. Wah, hari ini ya, sekarang contohnya hari ini ibadah. Kira-kira nanti setelah ibadah saya mau kemana ya? Hari ini setelah ibadah kita mau makan apa ya? Pikiran-pikiran kemana-mana. Bercabang hatinya. Kita tahu orang yang bercabang dikatakan tidak akan tenang dalam hidupnya dalam firman Tuhan. Jangan pernah bercabang hati. Seperti orang sedang pacaran, contohnya ada cewek dekat sama Bima misalnya. Kalau pacarnya bercabang hati, kira-kira agak setia sama Bima, gimana perasaan Bima? Tidak rela, marah toh? Ya. Kalau bercabang hati, jangan pernah bercabang hati kepada Tuhan. Kalau Tuhan, jangan pernah bercabang. Kalau manusia aja kalau bercabang suami istri. Contohnya saya sama suami saya. Contohnya kalau saya bercabang hati sama orang lain, kira-kira suami saya bagaimana perasaannya? Hancur. Manusia aja bisa tidak rela kalau bercabang hati. Demikian juga Tuhan. Jangan mau supaya kita jangan bercabang hati saat kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah hari ini hati kita lurus kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya Dia yang menolong hidup kita. Apalagi saat ini ya, kita butuh Tuhan. Saat COVID ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Uang kita, emas kita, harta kita seberapapun tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Hanya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu biarlah hati kita lurus kepada Tuhan. Jangan kita bercabang hati. Ya. Berikutnya apa lagi? Dan setia. Nah,
Ini setia kepada pasangan kita, setia kepada pacar kita, setia kepada pekerjaan kita. Terutama kita setia kepada Tuhan. Itu yang terutama dalam hidup kita. Setia atau apa lagi? Tidak mendua, hatinya tidak mendua, setia. Satu-satunya hanya Tuhan. Hari ini Tuhan mau saat kita beribadah kepada Tuhan, kita menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan lurus hati serta setia, tidak bercabang hati. Hanya percaya hanya satu Tuhan. Dia yang sanggup menolong, Dia yang sanggup menyelamatkan kita, Dia yang sanggup melindungi kita saat kita lurus hati kepada Tuhan. Berikutnya apa? Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat dan di Mesir. Tuhan mau supaya kita menjauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Apa itu maksudnya? Allah di sungai Efrat, berhala. Saat ini mungkin ya, apa berhala di sungai Efrat itu? Yaitu anak lembu emas. Itu dibuat oleh bangsa Israel, tapi dia ingin menyembah itu, patung itu. Mungkin kita saat ini kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah sesuatu mungkin berhala dalam hidup kita. Ada banyak berhala dalam hidup kita, hanya kita yang tahu dalam hidup kita. Biarlah kita menjauhkan berhala-berhala ini dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita tidak menyembah langsung yang berupa bentuk patung, berupa bentuk manusia-manusia. Saat ini zaman modern, serba instan semuanya. Kita mau makan mie instan sekarang gampang, bubur instan, semuanya instan. Seorang iblis juga berusaha bagaimana caranya di zaman-zaman modern ini supaya pikiran manusia itu tidak lagi kepada Tuhan, dialihkan. Itu berhala dalam hidup kita. Apa berhala dalam hidup kita saat ini? Kita koreksi diri kita masing-masing. Mungkin saat ini ya berhala zaman-zaman sekarang. Contohnya saat kita beribadah pada Tuhan, fokus kita dialihkan kepada yang lain. Mungkin dalam saat-saat, mungkin dalam keseharian kita disibukkan dengan segala mungkin pekerjaan kita yang membuat kita sibuk, lalu kita lupa sama Tuhan. Tapi di sini tidak ada. Ya, apalagi hobi yang membuat kita terlalu sibuk dengan hobi, akhirnya kita lupa sama Tuhan. Apalagi yaitu karir, orang sekarang mengejar karir, banting tulang, malam jadi siang, siang jadi malam, terus bekerja untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan melupakan Tuhan. Itu sama dengan berhala dalam hidup kita. Apalagi pelayanan, wah ketuanya pelayanan sibuk ya, kemana-mana pelayanan, tapi tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan. Itu sama dengan berhala dalam hidup kita. Biarlah kita hari ini dan lain-lain ya, biarlah hari ini apa menjadi berhala kita saat-saat ini. Mungkin saat ini kita tidak nyembah patung, tapi fokus kita dialihkan. Cara-cara kita
melakukan suatu masalah tidak lagi seirama dengan Tuhan. Tuhan maunya seperti ini, tapi kita melenceng dari rencana Tuhan. Jangan pernah kita keluar dari relnya Tuhan. Contohnya kereta ya, pasti ada relnya. Kalau kereta itu keluar dari rel bagaimana? Pasti dia akan kecelakaan. Demikian juga hidup kita. Jangan pernah kita keluar dari rel yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Itu membuat kita akan mati, bukan mati secara tubuh, tapi roh kita akan mati. Kita keluar dari relnya Tuhan. Fokus kita harus tetap kepada Tuhan. Cara-cara kita melakukan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, kita fokus, kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Tidak ada berhala-berhala yang mengganggu kita. Hari ini Tuhan mau supaya kita beribadah kepada Tuhan saja. Dia katakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tuhan mau hidup kita hanya beribadah kepada Tuhan. Ibadah tidak hanya di sini. Kita setiap hari hubungan intim dengan Tuhan, melalui doa kita, melalui puji-pujian kita naikkan di rumah kita, itu sama dengan ibadah kepada Tuhan. Mari hari ini Tuhan mau fokus kita jangan sampai keluar, jangan sampai mendua fokus kita, hanya Tuhan satu-satunya. Kita akan buka ya bersama-sama. Mungkin tidak asing lagi ya. Kejadian, apa upahnya kalau kita fokus kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Apa yang kita terima? Keluaran 23:25. Keluaran 23 ayat 25. Ya, silakan membacakan siapa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Jadi katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan dengan lurus hati, dengan menghargai ibadah, tidak mendua, itu beribadah kepada Tuhan. Maka Ia Tuhan akan memberkati roti makananmu. Ini yang kita perlukan dalam sehari-hari. Kita butuh makan. Ini janji Tuhan. Saat kita beribadah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat kita beribadah kepada Tuhan dengan menghargai, takut akan Tuhan, dengan lurus hati dan tidak mendua, maka janji Tuhan apa? Memberkati roti makananmu, memberkati kebutuhan kita, bahkan air minumanmu. Saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, inilah janji Tuhan, bukan janji dari saya ya, tapi janji Tuhan. Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saat ini ya penyakit lagi mengintip di depan kita. Jangan sampai kita mendua hati, berbahaya kalau mendua hati. Jangan sampai hati kita tidak lurus lagi. Tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa? Aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Segala penyakit, bukan satu penyakit, tapi semua penyakit dalam hidup kita.
Mungkin penyakit apa dalam hidup kita? Kantung kering, Tuhan bisa menolong. Ya, amin. Ya, penyakit apa lagi? Penyakit yang hari-hari ini lagi booming. Tuhan akan menjauhkan dalam hidup kita. Tapi syaratnya apa? Beribadah kepada Tuhan dengan menghargai setiap ibadah kita, dengan lurus hati dan tidak mendua dalam hidup kita. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini pesan firman Tuhan, Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap kekuatan kita beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan untuk mencari Tuhan, kesempatan untuk selalu dekat pada Tuhan, menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun kita berada. Tuhan mau biarlah kita beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, yang firman Tuhan hari ini saya undang Tri, kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan untuk selalu dekat pada Tuhan, kesempatan untuk mencari Tuhan, kesempatan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu kesempatan bagi kita. Kesempatan tidak ada pilihan, tidak ada hanya satu, tidak ada yang lain. Biarlah kita gunakan kesempatan untuk mencari Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Si Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang telah Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur melalui kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu tertanam dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami diberikan kekuatan, hikmat, pengertian, kewahyuan dalam setiap kehidupan kami, supaya semakin hari kami semakin mengerti dan semakin memahami atas segala rencana-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkan hikmat marifat terus mengalir ke dalam hidup Ibu Gembala Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Lindung kami senantiasa semuanya para jemaat di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh terjauh dari segala ancaman-ancaman wabah virus corona itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya ini dan doa harapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mungkin langsung perjamuan. Ya, oke. Terima kasih untuk bagaimana sudah menyampaikan firman Tuhan. Dipasanya kita akan ibadah perjamuan kudus. Saya undang Bapak Markus. Jadi kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Hari ini kita akan ada baptisan ya. Baptisan satu orang, Saudara Devon, anak dari Pak Hendro dan Ibu Tri. Ya, nanti setelah baptis baru ikut perjamuan. Ya, kita siapkan hati pikiran kita tujukan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ntar kami akan melakukan ibadah perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan-Mu, jasa kayu salib, lewat tubuh dan darah-Mu, kami menerima keselamatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bolehkan kami untuk makan dan minum perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita.
Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kacauan. Sebelumnya saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus untuk Tuhan memperingati pengorbananmu di atas kayu salib. Agar kami senantiasa Tuhan sebagai umatmu, kami senantiasa Tuhan menjunjung tinggi keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami secara cuma-cuma. Ini semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu, karena belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan jemaat yang sakit, sehingga sampai saat ini kami semua bisa beribadah. Kami mengucap syukur karena Tuhan, Kau sudah mengenapi janji-Mu dalam firman-Mu, bahwa Tuhan di Keluaran 23:25 memberkati roti makanan kami dan air minum kami, dan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Putri. Saya lanjutkan pengumuman ya, karena Bu Erna sudah lagi pergi, jadi tidak bisa bergabung dengan kita. Di minggu depan akan bergabung kembali. Untuk ibadah raya di Pucang tetap pukul 10 di Pucang ya, tetap ada. Untuk PD Baskara akan diadakan lagi ya, malam ini ya. Malam ini sudah diadakan ibadah di Baskara. Untuk ibadah wanita masih libur. Untuk Sabtu Ceria juga masih libur. Mungkin bisa bergabung saat ibadah raya. Di sini juga bagi yang rindu untuk menabur, bisa baik perpuluhan, semua ada di lantai ya. Baik untuk persembahan, diakonia, dan untuk kita isi gereja juga ada di semua di sini. Bisa melalui Bank BCA, Dana, Shopee, OVO, mau apapun bisa di sini ya. Dan tidak lupa juga saya mewakili Gereja Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun untuk bulan Juli ya. Juli, karena kita 1 bulan ini tidak bisa diadakan, jadi kita panggil saja. Untuk Ardi, silakan maju ke depan. Ardi nggak ada. Pikir Ardi. Oke, Ardi nggak ada. Grisela Sandra Kristianto Putri. Ini ya, Pak,
dia semua jadi. Oke. Bisa Selda ada Sandra. Oh sini Sandra. Aduh, kamu panjang namanya jadi tante. Oke, Sandra. Oke. Oh Pak Gembala ternyata ulang tahun. Silakan maju Pak Gembala. Tuh, nggak mau ya. Bu Yulia Putri Anggriani. Oh, aduh Putri. Nama lengkap sih, jadi saya oke Putri, silakan 8 Juli ya. Oke. Delpi Ayu? Gak ada. Ani mana Ani? Gak ada juga. Bu Naomi, Umi, ayo sini ya, 23 Juli. Oke, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Apa? Nyanyi kamu. Nyanyi besi ya. Pak, kan harus nyanyi yang bisa dulu. Ini salah tadi. Kalau salah ya tadi. Oke, mungkin kita bisa berdiri bersama-sama. Kita bertepuk tangan untuk yang ulang tahun ya di bulan Juli. Oh, sorry. 4 Agustus ini udah lewat hari harusnya. Oh, Matius. Mana Matius? Oh, Matius 18 belum ya. Oke, lanjut. Maaf. Sebelumnya minta maaf untuk Bumi dengan Sandra minggu depan nyusul kadonya ya. Minta maaf. Oke. Ayo Pak Indro berdoa, nggak apa-apa ayo. Mending nggak masuk. Ya kita berdoa sama-sama ya buat yang ulang tahun. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah sertai kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini pada saat ini beribadah bersama-sama ya Bapak. Dan pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli ini ya Bapak. Sertai kiranya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Amin. Dalam segala hal dalam kehidupannya ya Bapak. Baik dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, Engkau selalu berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapak. Dan kualaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oh iya. Tolong difoto untuk. Loh, aku ke Pak Gem sih. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih.
Ya, puji Tuhan, ya. Kita bisa ulang tahun, puji Tuhan. Ya. Apalagi keadaannya seperti ini ya. Puji Tuhan, kamu ucap syukur, saya mengucap syukur. Saya tambahkan setahun lagi ya. Semoga kasih kemurahan Tuhan ya. Puji Tuhan, karena bulan Juli kemarin 1 bulan libur dirayakan hari ini kan. Ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri pada kita yang hari ini. Mari kita. Oh ya, persembahan sudah? Belum ya persembahan? Oh belum ya. Saya minta yang doa persembahan ya. Saya minta. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dan kita pada siang hari ini mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, yang mengucap syukur kalau pada hari Minggu ini Tuhan kami memperingati pengorbananmu dengan ibadah perjamuan kudus. Salah 1 bulan lebih seminggu kami libur Tuhan Yesus karena PPKM. Namun hari ini Tuhan Kau sudah menyertai kami agar bisa hadir dalam ibadah. Pada hari ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani, Ibu Gembala, Kosman Pakir Rapi, nanti kami-kami berkati Tuhan Yesus dalam pelayanan kesehatannya senantiasa. Kau berkati Ibu Tri yang sudah memimpin puji-pujian, Mas Pan Pakir Rapi yang mau perangkat kami-kami lain biasa berkati rumah tangganya bersama Pak Hendro. Katilah usaha pekerjaan pelayanan kesehatan dalam Tuhan, buka Tuhan buat Devon dan Matthew memberkati dalam sekolah mereka, berikan hikmat dan kesehatan seluruh bahkan Kau berkati juga guru yang sudah mulai sebagai kolektan, Kau berkati dalam pelayanan Pakai Rapi hamba-Mu, mengabaikan kandang-Mu, berkati dalam rumah tangganya bersama dengan Markus. Tuhan Yesus berkati dalam pekerjaan pelayanan kesehatan rumah tangga mereka,
Berkati Jesslyn dalam masa pertumbuhannya, kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan-Mu. Berkati Tuhan Yesus buat Tuhan Michelle yang sudah melayani dalam rekaman CD, dalam rekaman video, berkati dalam kuliah, dalam pelayanannya, pakai kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan-Mu. Berkati Horas Tuhan Yesus sudah melayani Tuhan LCD, berkati dalam kuliah, dalam pelayanan, dalam kesehatannya, harus memakai rapi anakmu, datang karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa Tuhan buat jemaat yang sakit saat ini, untuk Bapak Stephen dan Tuhan buat jamaah belum memulihkan dan menyembuhkan Pak Stephen, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk anak-anakmu masih sakit, buat jamaah pulihkan, sembuhkan Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Ya persembahan kolektor, diakonnya mampu perpuluhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadi jemaat yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar, yang sedang dalam ikatan Kau berikan kelepasan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus kami semua kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan, pelayanan kami. Jauhkan kami Tuhan dari salah marah bahaya, kecelakaan, depan sakitnya, kesoran jahat, dari salah gangguan, serangan, kegelapan, dari salah magic, santet, serang balik, panapi, selapan, jauhkan dari salah wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan, Kau jauhkan dari jemaat-Mu. Supaya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, baik berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sastra, penyertaan perlindungan-Mu, santai dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertakan saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.